kita, yaitu Kak Mas Magdis atau Pak Magdis. Beliau alumni UIN Sunan Ampel, jurusan IAT. Beliau juga mantan Direktur KRIS tahun 2019 sampai 2020 kalau nggak salah. Nah, ini pemateri kita juga sudah datang. Mas Magdis, halo. Kak Magdis. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Nah, bisa dimulai ya, Kak? Monggo. Jangan dimulai. Selesaiin aja. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal terima kasih buat Choose Foundation telah mengundang saya. Sebenarnya saya nggak mau diundang di sini karena nggak tahu mau ngisi apa gitu ya. Di sini saya bukan pemateri gitu ya, karena pengetahuan saya tentang tafsir nuzuli tidak mendalam sebenarnya. Hanya baru saja saya mulai juga gitu. Karena kebetulan saya juga sedang meneliti sebuah tafsir, tafsir Sinar namanya, karya Haji Abdul Malik Ahmad. Di situ metode tafsir nuzuli dan saya sedang berproses menuliskan itu. Dan ini yang akan saya sampaikan hanya sekedar sebatas pembacaan saya yang masih sangat pendek sekali gitu. Jadi mohon maaf nanti kalau pembahasannya di sini ternyata banyak juga yang hadir ya, sekitar 26 orang. Saya banyak yang nggak kenal, cuma saya ada Mbak Lim di sini. Mohon nanti ya dikasih tambahan Mbak Lim ya, dan teman-teman yang lain. Mungkin langsung saja masuk dalam pembahasan gitu ya, bukan pembahasan sih, sekedar sharing aja di sini. Sesuai dalam selayang pandang ya, selayang pandang tafsir nuzuli. Jadi hanya sekilas tentang apa sih yang dimaksud tafsir nuzuli gitu, terus sejauh apa perkembangan tafsir nuzuli ini, dan kenapa harus ada model tafsir nuzuli ini gitu. Jadi kira-kira seputar itulah nanti ya kita ngobrol-ngobrolnya gitu ya. Saya bingung mau mulai dari mana. Cuman di sini saya rasa paling teman-teman kebanyakan sudah kuliah gitu ya. Sudah paham lah bagaimana perkembangan tafsir gitu. Tidak begitu, bukan orang yang baru tahu tentang tafsir. Maksud saya karena tafsir nuzuli ini adalah takutnya gitu kan, takutnya dianggap menyaingi tafsir yang menurut susunan mushafi gitu. Karena dalam dunia Islam sudah ada mushaf yang disepakati bersama, yaitu mushaf Utsmani atau mushaf Imam gitu ya, yang dikodifikasi pada masa Khalifah Utsman bin Affan gitu ya. Dan Al-Quran ini sebenarnya polemik tentang Al-Quran itu sudah ada dari masa sahabat gitu kan ya.
Jadi teman-teman juga pasti udah tahu kan, pernah dengar bagaimana sejarah kodifikasi Al-Quran di situ. Mulai dari perang Yamamah dulu ya, kalau nggak salah, perang Yamamah yang membuat Sayyidina Umar itu khawatir terhadap keberlangsungan adanya Al-Quran itu, karena pada waktu itu banyak dari para sahabat yang hafal Al-Quran itu meninggal dunia pada waktu itu, syahid gitu ya dalam perang itu. Dan Sayyidina Umar berinisiatif untuk mengkodifikasi Al-Quran itu dan mendatangi Sayyidina Abu Bakar, kira-kira seperti itu ya. Dan di situ pun banyak problem di situ, ada polemik di situ, karena pada waktu itu sahabat kadang punya, bukan kadang ya, karena punya mushaf sendiri-sendiri. Misalnya Ibnu Mas'ud, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud itu punya mushaf juga, terus Sayyidina Ubay juga punya, Sayyidina Ali juga punya gitu, dan sahabat-sahabat yang lain gitu punya mushaf yang sendiri. Dan bukan hanya itu saja sebenarnya, dan memang puncaknya adalah masa Sayyidina Utsman gitu kan. Tapi sebelum itu ada masa panjang mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, baru Sayyidina Utsman puncaknya akhirnya terkodifikasi gitu. Nah, sebelum terkodifikasi itu memang banyak polemik seperti kita ketahui bersama gitu kan. Salah satu alasan pengkodifikasian ya tadi itu banyaknya hufat yang meninggal dunia ketika perang gitu kan. Lalu beranjak dari itu terlalu banyak ragam bacaan Al-Quran gitu. Itu saya di Al-Itqan itu kan disebutkan kan sejarah jam'ihi wa tartibihi di situ kan. Jadi bagaimana Al-Quran itu banyak sekali ragamnya, dan terkadang juga ada saling mengejek mungkin maksudnya ya, kasarnya saling mengejek, maksudnya ini loh bacaan saya yang paling bagus gitu, ini dari Nabi gitu, dan yang satu enggak, ini juga dari Nabi gitu, juga bagus, sudah adanya pergeseran gesekan seperti itu salah satunya yang saya tahu. Maka akhirnya dikodifikasilah Al-Quran di situ menjadi rosem, menjadi satu ragam bahasa ya, bahasa Quraisy kalau nggak salah di situ. Nanti tolong dikoreksi teman-teman. Akhirnya turun temurun lah Al-Quran itu sampai sekarang gitu, Mushaf Utsmani. Meskipun pada waktu itu ya polemiknya seperti Ibnu Mas'ud juga, Ibnu Mas'ud tidak terima dengan adanya kodifikasi Al-Quran dan penunjukan Zaid bin Thabit sebagai juru tulis gitu kan, karena menurut Ibnu Mas'ud anak kemarin sore Zaid bin Thabit itu salah satu dinamika kodifikasi Al-Quran itu. Lalu akhirnya sampai turun temurun secara hafalan juga, sampailah kepada kita susunan mushaf yang sekarang itu Mushaf Utsmani gitu. Mulai diawali dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas gitu. Nah, di sini belum selesai polemik itu, perbedaan pendapat belum selesai di situ. Ada yang mengatakan bahwa susunan itu, apakah susunan itu tauqifi, apakah susunan itu dari Nabi, atau susunan itu ijtihadi, atau ya sahabat sendiri saja yang berijtihad gitu meletakkannya. Dan saya juga dari dulu sempat bingung di sini. Dan setelah saya baca dan yang saya pahami dari yang saya baca, yang berbeda itu adalah, yang perbedaan pendapat adalah susunan suratnya dalam Al-Quran. Namun susunan ayatnya dalam satu surat
itu semua sepakat bahwa itu tauqifi gitu. Jadi itu sudah tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, banyak pendapat di sini lagi tauqifi. Jadi ada yang mengatakan surat ini setelah ini gitu, surat ini setelah ini. Dan salah satu yang saya tangkap misalnya mengapa susunan ada Al-Baqarah, terus ada An-Nisa, terus ada apa itu Al-Baqarah, Ali Imran ya, terus An-Nisa. Jadi ada mungkin ini sesuai hadis misalnya ya, mungkin analisisnya adalah sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah membaca ya surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, An-Nisa. Itu secara runtut gitu. Terus Al-A'raf setelah itu. Dan mungkin dikoreksi sama teman-teman. Ini hanya sebatas pembacaan saya, belum begitu konkret gitu. Saya berpikir apakah mungkin itu yang mungkin salah satu. Misal kita setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa susunan Al-Quran itu ijtihadi gitu. Nah, ukuran apa yang menjadi telah ukur oleh sahabat pada waktu itu menetapkan urutan surat seperti sekarang itu. Nah, barangkali dari ketika Nabi sholat membaca apa, terus macam-macam di situlah nanti teman-teman bisa dilihat sendiri ya di Al-Itqan atau Al-Burhan gitu. Itu salah satu perbedaannya juga. Nah, semenjak kodifikasi itu lalu muncul tafsir-tafsir yang berdasarkan susunan surat mushafi gitu. Jadi dari Al-Fatihah sampai Anas gitu. Jadi banyak banget ya itu. Kalau kata Izzad Darwaza itu tafsir model seperti menurut Pak Aksin Wijaya, modal tafsir seperti itu sudah hampir mirip genealogi bumi kayak gitu. Itu kiasan saja, mungkin saking banyaknya modal tafsir seperti itu. Dari Al-Fatihah sampai Anas gitu. Nah, dari situ kita mungkin beralih ke perkembangan tafsir gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah tahu ya bagaimana ada tipologi tafsir gitu. Ada tafsir tahlili gitu kan, ada secara analisis atau sumber, ada tafsir birra'yi, ada tafsir bil ma'thur gitu, seperti tafsir At-Tabari itu bil ma'thur, tafsirnya Ar-Razi itu bil ra'yi gitu. Itu susunannya tetap susunan Quran mushafi. Lalu dari segi ada ulama yang membahas Al-Quran dari memetakan tipologi Al-Quran dari waktu. Ada tafsir era Nabi, sahabat, tabi'in, salafus soleh, pertengahan, modern, dan seperti itu. Itu tipologi tafsir. Nah, dari segi analisis, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i, ada tafsir muqarin gitu, atau komparatif di situ. Dan sekarang muncul lagi, bukan sekarang sih, mungkin sudah dari dulu gitu, cuma saya saja baru tahu gitu. Ada tafsir nuzuli di situ. Nah, tafsir nuzuli ini apa? Tafsir nuzuli adalah tafsir yang susunan suratnya tidak mengikuti Rasul Utsmani gitu. Nah, tafsir tahlili, misal tafsir tahlili itu nggak salah, seri. Saya lihat dulu. Iya. Jadi kalau tafsir tahlili itu menafsirkan ayat itu mengalir saja gitu. Jadi seperti kebanyakan tafsir, kadang
pembahasan ada asbabun nuzulnya, kadang pembahasan ada nahwu sorofnya, ada balaghahnya, yang mengalir saja gitu. Misal ketemu ayat ahkam ya ditafsirkan secara fikih. Kalau tafsir maudhu'i, tafsir tahlili ini kan sudah lama banget adanya tafsir tahlili kan. Nah, tafsir maudhu'i itu juga sebenarnya dari dulu-dulu sudah ada, cuma dipopulerkan lagi oleh Al-Farmawi gitu ya kalau nggak salah. Nah, tafsir maudhu'i ini akhirnya menjadi tawaran baru untuk menjawab tantangan zaman gitu, anggaplah begitu ya. Karena dirasa tafsir tahlili ini sudah nggak bisa gitu, pembahasannya sudah terlalu kompleks di situ. Akhirnya dikenalkanlah tafsir maudhu'i, jadi mencari konsep sesuatu dalam Al-Quran, misalnya konsep manusia dalam Al-Quran gitu, seperti yang dilakukan Bintu Syati. Akhirnya muncullah karyanya Maqal Insan fil Quran gitu. Kalau nggak salah itu Maqal Insan itu. Jadi juga Quraisy Shihab bahasan Al-Quran kalau nggak salah ya di situ. Itu model tafsir tematik jadi mencari ayat-ayat Al-Quran yang setema, lalu disusun, terus dianalisis dan disimpulkan. Itu model tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ini kira-kira abad 19 ya, 1920 gitu, atau abad 20 gitu ya. Muncul juga berbarengan ada tafsir nuzuli gitu. Nah, tafsir nuzuli ini ya seperti yang saya katakan tadi, susunan Al-Qur'annya tidak mengikuti Rasul Utsmani gitu kan. Tapi susunan Al-Qur'annya menurut surat atau ayat apa atau surat apa yang turun pertama kali di situ. Nah, apakah ini sesuatu yang berbahaya gitu bagi akidah umat Islam? Saya juga sempat berpikir seperti itu. Cuman Iza Darwazah menurut Aksin Wijaya itu mengatakan ada pembagian yang dilakukan oleh Iza Darwazah. Iza Darwazah tidak memungkiri bahwa Al-Quran sebagai objek kajian dan disepakati Al-Quran sebagai objek bacaan, sebagaimana disepakati seluruh umat Islam, tetap Al-Quran Mushafi itu tetap tidak ada tidak ingin mengubah tidak ingin mengubah Rasul Utsmani itu dengan adanya tafsir nuzuli ini. Tafsir Quran Mushafi tetap dia sebagai objek bacaan gitu yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam. Namun dari sisi sebagai objek kajian tafsir gitu, surat ini masih terbuka untuk dikaji gitu. Masih terbuka untuk ditelisiki makna-maknanya. Akhirnya memberanikan dirilah Iza Darwazah ini untuk menuliskan tafsir berdasarkan sesuai urutan nuzul gitu. Jadi mulai surat Al-Alaq, kalau Iza Darwazah itu kayaknya dari surat Al-Fatihah, lalu Al-Alaq, terus apa ya? Saya lupa. Jadi karena saya cek dulu. Ini karena setiap punya ijtihadnya sendiri. Jadi misal Iza Darwazah punya ijtihadnya sendiri untuk meletakkan surat apa di surat apa gitu. Ya, Iza Darwazah ini mungkin sarjana dari kalangan muslim yang mengawali adanya tafsir nuzuli gitu. Nah, jauh sebelum Halo? Mic-nya itu di mute dulu itu. Peserta. Zainur tadi. Zainur. Oh iya, sorry. Ini aku ngomong ngalur ngidul ya. Nggih. Monggo Mas. Jadi nanti teman-teman itu aja diskusi aja barangkali saya bisa.
Jadi, nah sebelum adanya Izzah Darwazah ini ada sebelumnya itu mengkaji Al-Quran sesuai tertib nuzul, yaitu Theodor Noldek kalau nggak salah. Itu tahun berapa ya? Lupa itu tahun berapa. Ada Theodor Noldek gitu. Itu disertasi kalau nggak salah katanya. Berbahasa Latin, terus diterjemahkan ke bahasa Jerman, terus diterjemahkan ke bahasa Al-Quran, ke bahasa Arab, judulnya Tarikh Al-Quran di situ. Nah, Theodor Noldek ya. Selain Theodor Noldek, juga ada Ignaz Goldziher juga menulis hal serupa. Judulnya Al-Aqidah wa Syariah karya Ignaz Goldziher gitu ya, nggak tahu bacanya gimana. Jadi sebelum Izzah Darwazah ini memulai proyek tafsirnya ini, sebelumnya itu sudah ada namanya Theodor Noldek. Nah, cuman Theodor Noldek ini karena bukan sarjana Muslim, jadi tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sakral dan harus ditafsirkan, bukan. Dia niatnya hanya ingin mencari menemukan gambaran objektif mengenai perkembangan wahyu dan dimensi rohani perjalanan Nabi Muhammad. Ingin mencari itu sebenarnya. Dia tidak ingin mengungkap secara lebih dalam gitu, karena memang orientalis itu biasanya kajiannya sebatas apa yang tampak gitu, berbeda dengan sarjana Muslim gitu. Perbedaannya mungkin di iman dan tidak iman, mungkin terhadap secara teologis mungkin perbedaannya gitu. Setelah itu ada Izzah Darwazah ini gitu. Lalu setelah Izzah Darwazah ada juga Abid Al-Jabiri gitu ya. Abid Al-Jabiri juga menulis Faham Al-Quran Al-Karim gitu, Hasba Tartibin Nuzul kalau nggak salah itu. Juga sesuai susunan nuzul gitu. Jadi apa yang ayat yang duluan gitu. Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil dan seterusnya gitu. Setelah itu juga ada namanya siapa lupa ya. Sayyid Ibnu Qutb. Qornas. Iya, Ibnu Qornas juga. Mengarang tafsir secara nuzul gitu. Lalu ada siapa tadi lupa. Sebentar saya lihat dulu. Ada Sayyid Qutb ya, Masyahidul Qiyamah kalau nggak salah. Masyahidul Qiyamah itu judul kitabnya. Juga ada Ibnu Qornas, dan ulama Indonesia pun nggak ketinggalan gitu, ikut meramaikan tafsir nuzuli ini. Misalnya ada Prof. Quraisy Shihab itu juga menulis karya tafsir yang terbit tahun 90-an, 97 kalau nggak salah. Itu sesuai tertib nuzul, cuman hanya surat-surat pendek dalam Al-Quran saja. Jadi tidak seperti Izzah Darwazah yang menafsirkan 114 surah gitu, atau Theodor Noldek atau Ibnul Qornas di situ. Ya, Abid Al-Jabiri itu full kayaknya surat-surat gitu. 114 surat itu ada. Nah, kalau Prof. Quraisy Shihab hanya beberapa ayat saja, beberapa surat saja gitu. Surat-surat pada periode awal aja. Nah, selain itu juga ada nih tafsir yang aku juga baru tahu gitu kan, di tafsir namanya tafsir Sinar gitu, yang menjadi saat ini jadi yang bagian saya tulis gitu. Tafsir Sinar ini ditulis oleh Haji Abdul Malik Ahmad gitu. Ini salah satu tokoh di Muhammadiyah
kira-kira ada kira-kira sezaman dengan Buya Hamka gitu. Cuma kalah terkenal gitu ya daripada Buya Hamka karena memang penulis tafsir Sinar ini agak konservatif gitu dan kontra dengan Orde Baru gitu, dan juga akibat kontra dari Orde Baru dia juga kontra dengan para elit tokoh di Muhammadiyah. Mungkin itu salah satunya menjadi redup gitu. Ini tafsir Sinar ini juga sesuai tertib nuzul gitu. Jadi kalau di sini dia di juz 1 misalnya ada Al-Alaq, Al-Qalam, Muzammil, Mudaththir di situ. Lalu di juz ketiga Al-Fajr, Ad-Duha. Ini kayak menurut informasi, jadi sini saya pinjam dari teman yang kemarin skripsinya membahas tentang tafsir ini, hanya ada 7, cuman yang baru ketemu 3 gitu. 2 sama 4 sama 6-nya, 2, 4 sama 6, 7 itu belum ketemu. Ini tafsir nuzuli. Nah, dalam tafsir nuzuli ini pun karena sifatnya ijtihadi, jadi berbeda-beda peletakan suratnya setiap mufasir gitu. Misalnya saya pernah coba lihat bandingkan antara tafsir Sinar ini dengan Al-Jabiri gitu. Nah, tafsir Sinar ini meletakkan surat yang kedua adalah Al-Qalam. Dan sedangkan Al-Jabiri meletakkan surat kedua itu Al-Mudaththir gitu. Dengan argumennya sendiri gitu. Iza Darwaza pun setelah kayaknya setelah Al-Qalam setelah Al-Alaq, Iza Darwazah itu meletakkan susunan suratnya Al-Qalam juga gitu. Al-Qalam, Muzammil, Mudaththir. Nah, ini Iza Darwazah sama tafsir Sinar ini sama. Jadi untuk 4 surat awal gitu. Nah, ini nih. Jadi menarik ini bagi teman-teman barangkali minat masuk ke kajian tafsir nuzuli ini sangat terbuka banget gitu, karena masih sedikit yang saya tahu, masih sedikit yang membahas tentang tafsir nuzuli ini gitu. Hanya beberapa saja ya. Kemarin ada yang membahas tentang tafsirnya Iza Darwazah, tentu banyak. Ini Mas Fahmi ini juga dulu pernah membahas Iza Darwazah gitu, Abid Al-Jabairi apalagi gitu, udah banyak banget di situ. Nah, mungkin Ibnu Qornas kayaknya belum ada di situ, Ibnu Qornas. Dan kalau Quraish Shihab yang tafsir nuzuli sudah ada yang nulis itu barusan Agustus 2020. Terus yang Masyahidul Qiyamah juga kayaknya Said Qutb juga belum ada yang nulis gitu. Dan ini masih sangat terbuka untuk diteliti bagi teman-teman barangkali minat gitu. Dari sisi apanya, misal membandingkan kenapa antara Abid Al-Jabiri dan Iza Darwaza ini terjadi perbedaan gitu peneletakan Al-Qur'annya, apa argumentasinya apa. Dan nuzuli ini ya erat kaitannya dengan sebab nuzul gitu, dengan riwayat-riwayat, dengan perbedaan riwayat dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali ada yang kelewat bisa teman-teman tambahkan gitu. Itu aja, monggo saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Maktis atau Pak Maktis ya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, monggo silakan bertanya. Halo, suara saya kedengeran? Ya, kedengeran. Jangan tanya, ditambahin aja, pasti banyak ngawurnya tadi. Jadi dikoreksi aja, dikritik aja gitu. Ya, barangkali ada yang mau menambahi, mengkritik atau menanyakan, monggo silakan.
Mungkin saya Mas Magdis. Iya, monggo monggo. Mas moderator, saya mau nanya ini. Monggo Mas Harvin. Monggo monggo. Kak Magdis, itu yang berapa kitab tadi itu ya? 2 kitab yang disebutkan tadi itu punya corak khas tersendiri nggak itu? Maksudnya corak penyusunan itu menggunakan corak apa? Mungkin falsafi atau fikih mungkin. Itu yang belum saya dengar tadi. Gitu Kak Magdis. Oke. Yang kitab yang mana ya? Yang tafsir Sinar ini dan sama Iya, dua-duanya. dua-duanya. Satunya Iya. apa? Yang Quraisy Shihab itu. Bunga apa? Tafsir apa tadi? Iza Darwazah. Iza Darwaza itu. Oh ya. Karena coraknya ya, kalau corak apakah fikih gitu dah, atau fikih atau falsafi atau sebagainya itu ya namanya. Tafsir Nuzuli ini kalau dari tujuannya gitu yang saya ketahui adalah ingin menyampaikan sejarah kenabian itu berdasarkan Al-Qur'an gitu. Jadi bagaimana Al-Qur'an berinteraksi dengan masyarakat Arab pada waktu itu, bagaimana Al-Qur'an menjawab problematika pada waktu itu, bagaimana Al-Qur'an menceritakan sosok Nabi Muhammad dan sebagainya disebutkan. Jadi saya belum begitu melihat begitu dalam gitu ya. Barangkali nanti kalau masih ada Mas Fahmi di sini bisa bantu ya. Dulu skripsinya tentang tafsir Iza Darwazah gitu. Nah, ketika tujuannya seperti itu, maka saya rasa tidak ada kecenderungan kita memaknai Al-Qur'an gitu. Itu asumsi saya sih, karena saya juga belum begitu masuk ke dalam, dan tafsir Sinar juga saya baru hanya sebatas mencari kaitannya dengan kajian-kajian terdahulu gitu dalam tulisan itu literatur review. Jadi saya masih dalam literatur review gitu, mencari sambungannya itu. Dan saya rasa ketika tujuannya seperti itu, dan ini tafsir Sinar juga misalnya mengatakan bahwa memahami Al-Quran menurut tafsir nuzul surat itu akan memudahkan kita memahami rentetan usaha dan perjuangan Nabi, kemajuan dari kekuatan jiwa menghadapi usaha-usaha besar, dan mematahkan segala tantangan yang mengalih perkembangan mutu rohani, pengetahuan akhlak. Itu jadi dari tujuannya hanya ingin menceritakan kesejarahan Nabi berdasarkan bagaimana Al-Quran menceritakan di situ. Itu sih yang saya pahami di situ. Kalau secara lebih mendalam saya belum sampai situ gitu. Barangkali teman-teman yang lain atau Mas Fahmi bisa bantu gitu ya. Itu aja Mas Arvin, mohon maaf. Iya, makasih ya Magdis. Thank you. Ini satu lagi ya, boleh ya? Mungkin Kak Magdis punya pengalaman banyak tentang tafsir nuzuli. Kalau saya mendengar tafsir nuzuli itu mungkin saya belum baca ya, belum baca semuanya. Yang dalam pemahaman saya tafsir nuzul ini adalah tafsir yang disusun berdasarkan urutan turunnya wahyu, seperti itu. Itu sih kalau apa pra pemahaman saya sih Kak Magdis. Nah,
Saya pernah baca satu resensi yang menyatakan ya, misalnya kayak tafsir Profesor Quraisy Shihab kan, itu tafsir Al-Qur'an Karim kalau nggak salah. Itu tafsirnya beliau itu dari Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Alaq, itu ayat surah yang turun pertama kali. Nah, kemudian juga ada tafsir Al-Qur'an Karimnya Mahmud Yunus kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu cara penyusunannya juga seperti itu. Jadi disusun berdasarkan urutan turunnya wahyu. Ya, saya pas ketika melihat tulisan bacaan di pamfletnya itu kan, saya jadi kayaknya pemahamannya seperti ini sih. Nah, kalau yang disebutkan sama Kak Makin tadi itu apakah seperti itu penyusunannya dari maksudnya tafsir nuzuli yang itu selain disusun berdasarkan ceritanya Rasulullah, apakah juga disusun berdasarkan ya asbabun nuzulnya Al-Qur'an itu? Begitu. Oke. Ya, saya gimana ya, saya nggak paham pertanyaannya. Jadi apakah susunan suratnya itu berdasarkan sebab nuzul gitu ya? Ya, maksudnya yang dimaksud dengan tafsir nuzul itu apakah memang disusun berdasarkan turunnya wahyu, atau memang sama seperti pemahaman yang dijelaskan Kak Magis tadi, disusun berdasarkan bagaimana cerita kesejarahan dari Rasulullah SAW. Iya. Ya pasti berdasarkan sebab nuzul dong gitu kan. Jadi nggak mungkin meletakkan surat Iqra di urutan pertengahan gitu. Sedangkan Iqra sudah kita tahu semua bahwa riwayatnya mengatakan turun adalah ayat yang pertama kali turun gitu. Nah, yang dimaksud tadi mencari secara detail kesejarahan Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran, itu maksudnya memahami bagaimana sih dulu Nabi ketika ayat pertama turun, kondisinya bagaimana di situ. Itu berdasarkan riwayat kan, kondisinya bagaimana Nabi di situ bagaimana. Lalu setelah itu beranjak di situ turun surat Al-Mudaththir katanya. Dia mengatakan surat Al-Mudaththir. Kalau Al-Jabiri mengatakan surat Al-Mudaththir itu adalah surat yang kedua turun gitu, bukan Al-Qalam gitu katanya. Nah, Al-Mudaththir ya ayyuhal mudaththir gitu kan, suruh hai orang yang berselimut gitu, kum fa'andir, berdirilah dan sampaikan gitu, yang disampaikan wahyu Allah gitu kan. Nah, itu kan proses bagaimana Nabi awalnya ketakutan, lalu Nabi di situ ada ayat kum fa'andir, berarti menjelaskan bahwa kondisi pada saat itu Nabi sudah dianggap siap, dan bagaimana respon masyarakat Arab pada waktu itu. Lalu berlanjut lagi kepada surat Al-Muzammil, terus berlanjut lagi surat-surat sebelumnya. Nah, di situ itu kan mencari tiap detailnya kejadian Nabi di situ dengan berdasarkan ayat Al-Quran ini, karena menurut yang ahli gitu kan, uslub Al-Quran ini sangat berbeda dengan bahasa Arab yang lain gitu. Mungkin ulama-ulama yang sudah mumpuni ilmunya bisa mengerti di situ. Jadi ayat ini modelnya seperti ini, bisa menganalisis dikaitkan dengan sebab ada istilah kan, sebab nuzul mikro dan makro gitu. Mikro ini adalah sebab nuzul yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat gitu, ada riwayatnya gitu. Kalau yang makro ini sebab nuzul makro adalah kondisi masyarakat pada waktu itu. Nah, sebenarnya tafsir nuzuli di sini ingin melihat ayat per ayatnya, kondisi per kondisi, fase per fase perkembangan dakwah Nabi Muhammad di situ.
Dan akhirnya dari fase-fase seperti itu ketika diteliti diharapkan bisa diaplikasikan pada hari ini gitu. Jadi ketika melihat kondisi sosial seperti ini, kita lihat dulu ada nggak kondisi seperti ini pada zaman Nabi gitu. Lalu dilihat bagaimana kondisi pada saat itu dan bagaimana Al-Qur'an meresponnya gitu. Lalu dibawa ke sini. Sebenarnya sama saja dengan menurut saya dengan mencari pesan moral gitu. Mencari pesan moral gitu ya bahasanya. Misalnya double movementnya Fazlur Rahman atau korpus resmi tertutup, ada korpus resmi terbuka, ada seperti itu. Sebenarnya ingin mencari dulu gimana sih kondisinya, memahami ada ayat ini, ada kondisi ini. Lalu, nah sekarang bagaimana aplikasinya untuk masalah saat ini? Sebenarnya mengkaji Al-Quran kan untuk mencari solusi permasalahan umat dalam Al-Quran di situ. Nah, ini salah satu metodenya. Jadi tafsir nuzuli ini jadi mencari tiap fase gitu. Itu sih menurut saya. Ya, Kali oke. ada yang kurang, bagaimana monggo ditambah teman-teman gitu. Ya selain pandang doang, nggak terlalu dalam juga. Tapi udah dalam kok itu penjelasannya. Terima kasih. Itu ada yang bertanya lagi Kak Magdis di chat. Mungkin bisa dicontohkan dengan tafsir salah satu ayat oleh Mbak Fauzia, Zizi Fauzia. Tafsir yang mana itu Mbak? Oke. Contoh pengaplikasiannya gitu ya. Dalam satu ayat. Mungkin ini. Bagaimana Al-Jabiri meletakkan Al-Mudassir itu menjadi urutan kedua, sedangkan Iza Darwazah menjadikan surat kedua setelah Al-Alaq itu adalah Al-Qalam. Sudah tafsir Sinar juga Al-Qalam. Nah, jadi aplikasinya dengan menggunakan riwayat yang ada gitu, riwayat yang ada. Nah, misalnya kenapa Abid Al-Jabiri menggunakan Al-Mudassir di ayat kedua? Gitu. Alasannya karena Al-Mudassir ini lebih relevan diletakkan nomor 2 daripada Al-Qalam. Karena dalam Al-Qalam itu menurut Al-Jabiri isinya ada kan warattilil Qur'ana tartila gitu kalau nggak salah ya. Surat Al-Qalam. Itu ada ayat seperti itu. Jadi bagaimana bisa ayat itu diletakkan nomor 2 sedangkan ayat Al-Quran itu baru beberapa saja gitu yang dibaca. Kalau nggak salah Al-Qalam. Jadi ada salah satu analisnya gitu, dan Al-Jabiri lebih setuju dengan riwayatnya Jabir yang mengatakan bahwa ketika bersama Nabi, beliau mendengar Nabi menceritakan proses turunnya wahyu, itu surat Iqra yang pertama kali, lalu setelah itu ada surat Ya Ayyuhal Muzammil di situ. Itu kan menurut saya salah satu analisis kenapa analisis menggunakan tafsir nuzuli ini. Nah, ketika misalnya menafsirkan ketika masuk dalam ayatnya, misalnya ini saya bacakan dari di surat di tafsir Sinar misalnya ya, contoh penafsirannya. Nah, sebelum menafsirkan itu dikasih prolog dulu oleh mufassir. Jadi prolog bagaimana tafsir Al-Alaq ini sebelum-sebelumnya gitu.
Jadi bagaimana kondisi Nabi sebelum turunnya surat Al-Alaq, baru masuk ke surat Al-Alaq di situ. Misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai alladzi 'allama bil qalam. Jadi langsung saja dijelaskan gitu kalau di sini. Nanti mungkin teman-teman bisa ngecek langsung ya ke kitabnya gitu, Mbak Sisi. Ngapunten ya Mbak Sisi. Bisa cek ke kitabnya. Nambahin. Oh iya. Silakan nambahin. Nah, ini Mas Fahmi ini. Nah, dari tadi ditunggu. Gimana? Aku Makbis bukan Fahmi ya. Iya, gimana Makbis? Sampean kupluk wajan bukan Makbis. Iya, gimana? Ini sebenarnya yang presentasi kupluk wajan atau Makbis ini. Iya, dua-duanya. Itu monggo Mas Makbis, silakan. Gimana? Iya tadi itu. Ini nambahin ya terkait dengan ijazah darwajah tadi ya. Ya kebetulan aja sih. Kebetulan yang dulu itu pernah baca dikit. Nah terkait dengan coraknya itu, yang saya lihat di tafsirnya ijazah darwajah itu, sumpah mantul. Jadi penafsiran yang di ijazah darwajah itu, beliau itu tidak ada sama sekali ya, kalau menurut saya itu membahas tentang atau spesifik dalam satu corak, kan misalnya apakah itu fikih atau dia itu lugawi ataupun isyari misalnya, nggak dijelaskan di dalam tafsir beliau. Beliau itu cenderung ketika menafsirkan ayat itu ya berdasarkan dengan riwayat-riwayat hadis atau berdasarkan dengan penafsiran dari mufasir sebelumnya atau mufasir lain gitu kan. Bahkan kalau misalnya dibilang untuk lugawi, beliau tidak cocok untuk mufasir yang cenderung kepada lugawi karena beliau menghindari penafsiran ayat yang menurut beliau itu penafsiran kosakata seperti itu yang menurut beliau itu tidak dibutuhkan dalam sebuah penafsiran karena itu akan cenderung bertele-tele. Jadi misalnya kalau ingin menafsirkan satu kata ya sudah dibahas makna satu kata itu. Begitu. Kemudian dia menghindari misalnya apakah ini jadi khabar, apakah ini jadi fa'il atau itu dihindari oleh beliau. Nah, kemudian terkait dengan misalnya apakah yang membahas fikih itu beliau bagaimana? Ketika beliau membahas tentang suatu penafsiran fikih pun itu tidak membahas secara detail ya, secara detail. Misalnya ketika membahas tentang Bismillah misalnya, Bismillah kan, Bismillah itu menurut mazhab ini itu beliau sampaikan, cuman hanya sebatas penyampaian sederhana saja, tidak memperpanjang gitu kan. Dan yang saya lihat ketika misalnya kalau kita ingin melihat apakah dia cenderung menggunakan mazhab apa, itu bisa dilihat bahwa ijazah darwajah itu memang menggunakan mazhab cenderung bermazhab Syafi'i, akan tetapi bukan berarti beliau itu menghindari pendapat dari mazhab-mazhab yang lain. Dia tetap memberikan informasi terkait mazhab-mazhab yang lain. Nah, juga ketika membahas tentang sebuah penafsiran misalnya, beliau selalu merujuk kepada mufasir lain dan beliau tidak mengklaim bahwa ini salah, ini benar, tidak. Misalnya ketika beliau menafsirkan satu ayat misal, beliau menyampaikan mufasir ini mengatakan demikian, At-Tabari mengatakan demikian, Qurtubi mengatakan demikian, Zamakhsyari mengatakan demikian. Setelah beliau menguraikan pendapat-pendapat para mufasir, kemudian beliau memberikan argumen beliau, pendapat beliau pribadi. Tapi itu kadang-kadang enggak semuanya beliau memberikan pendapat beliau.
Nah, terkait dengan penafsiran satu ayat berdasarkan tafsir nuzuli itu, kalau misalnya tadi pertanyaan Mbak Gigi ya, contohkan aplikasi satu ayat gitu kan, contohnya. Yaitu kemudian kalau ijazah terwajah ya, misalnya menyampaikan hadisnya, kemudian pendapat-pendapat mufasir, kemudian baru pendapat beliau. Nah, kalau menurut saya ketika kita membahas tafsir nuzul ini memang lebih baik yang bersifat tematik ya. Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi. Jadi prosesnya kita akan seperti kita mengumpulkan ayat-ayat yang berdasarkan susunan ayat. Misalnya kalau saya kemarin itu saya menggunakan tematik jihad gitu kan. Itu dikumpulin ayat-ayat berdasarkan dengan tafsir nuzuli surahnya. Misalnya ayat ini turunnya di sini itu berdasarkan dengan tartib nuzuli, dan itu kemudian baru menurut saya baru bisa kita memahami makna dari satu kata itu. Itu sih tambahannya. Ngapunten cukup wajan. Oke, terima kasih Mas tambahannya Mas Fahmi ya. Iya. Jadi juga karena tafsir nuzuli ini baru terkenal juga ya, baru inilah gitu. Jadi tapi sebenarnya ini bukan hal yang baru gitu. Dulu pada zaman sahabat, pada zaman Nabi gitu, Sayyidina Ali pun mempunyai mushaf yang sesuai, mushafnya itu sesuai dengan turunnya, sesuai nuzul surat gitu. Misalnya di Al-Itqan gitu ya, dijelaskan bahwa mushaf Ali itu isinya Iqra, Al-Mudaththir, Nun. Nah, di sini Nun ditaruh di nomor 3 gitu. Mudaththir nomor 2 gitu. Mudaththir setelah Iqra gitu. Lalu ada Muzammil, summa Tabbat, summa At-Takwir, wa hakadza ila akhiril Makki wal Madani. Nah, ini kan sebuah kajian yang masih terbuka untuk diteliti lagi gitu. Banyak banget sudut pandang yang bisa kita teliti gitu. Karena sifatnya ijtihadi gitu. Sifatnya ijtihadi. Tidak mati. Maksudnya belum selesai gitu. Cuma kalau secara Utsmani memang itu susunan sudah disepakati seluruh ulama gitu, dengan mungkin kenapa dipatenkan seperti itu untuk menghindari nanti dulu aja pada masa sahabat sudah saling pamer kan, ini surat ini dari Nabi ini paling bagus gitu, dan seperti itu gitu kan. Itu saja sudah terjadi. Misalnya tidak disatukan dalam satu mushaf Utsmani gitu ya, mungkin sekarang kita itu umat Islam menjadi semakin banyak mungkin gitu ya, meski dalam sisi akademik sangat disayangkan manuskrip itu hilang gitu kan. Kalau dari sisi akademik memang sangat disayangkan, tapi dalam sisi sosial yang lebih luas, nah itu ya mungkin bisa berbahaya gitu. Tafsir nuzuli. Nah, makanya saya tadi bilang di sini teman-teman kebanyakan dari akademisi gitu kan, takutnya nanti salah maksud. Ini ada tafsir nuzuli kok bid'ah, ini baru buat sendiri aja gitu. Ada tafsir mushafi gitu. Ini masih terbuka ya buat teman-teman, ini kajiannya masih banyak banget gitu. Oke, itu aja. Ini ada yang tanya lagi, Mbak Alia Milati sama Mbak siapa ini? Mbak Kiflin. Siapa macamnya apa? Oh, Kiflin. Ya monggo. Ini mau dibacain ya, guys. Iya, pertanyaannya. Sekarang Mbak Kiflin ini ya. Sekarang ini banyak pendekatan yang coba melakukan analisis terhadap aspek historitas ayat. Lantas bagaimana dalam implementasinya, sedangkan tidak semua ayat Al-Quran memiliki sebab nuzul?
Jadi ya tidak semua Al-Quran memang ada sebab nuzulnya gitu. Dan ya itu ada kan istilah sebab nuzul mikro dan sebab nuzul makro di situ. Nah, yang sebab nuzul makro ini kan memang baru-baru aja muncul gitu. Nah, salah satu yang dari yang dipakai adalah sebab nuzul makro ini. Jadi bukan berdasarkan riwayat, tapi berdasarkan pembacaan sejarah konteks pada waktu itu gitu. Jadi bagaimana masyarakat Arab pada waktu itu, peradabannya, bagaimana transaksinya dan lain sebagainya, itu yang menjadi sebab nuzul-nuzulinya, sebab nuzul makronya. Misalnya biasanya dicontohkan oleh Pak Raufik gitu ketika membahas tentang living Quran gitu ya. Saya masih ingat itu ketika mencontohkan ada seorang perempuan yang menggugat kepada Nabi tentang apa dia di apa kalau nggak salah nggak ditalak gitu ya, kayak kayak ditalak enggak gitu, tapi nggak dinafkain kayak gitu itu loh. Nah itu kan salah satu analisnya pakai apa ya bihar apa ya lupa, pokoknya di situ ada analisis untuk memahami peristiwa itu secara kompleks. Itu ada analisis nuzul makronya di situ. Mikronya riwayat tentang seorang perempuan yang datang kepada Nabi mengadukan permasalahan rumah tangganya gitu. Nah, makronya adalah kondisi masyarakat Arab pada waktu itu ketika memperlakukan perempuan di situ. Nah, hal seperti itu ya didapatnya dari kesejarahan. Itu mungkin salah satu caranya untuk menutupi tidak semua ayat mempunyai sebab nuzul gitu. Nah, salah satu cara lainnya adalah melihat uslub dari bahasa Al-Qur'an. Misalnya surat-surat Makkiyah nih. Surat Makkiyah ini biasanya pendek-pendek gitu. Terus isinya tentang ketauhidan, isinya tentang keikhlasan, isinya tentang akhlak dan lain sebagainya di situ. Itu biasanya juga dari hal-hal seperti itu yang dianalisis gitu. Nah, misal surat Al-Madani ini biasanya pakai tentang hukum biasanya, terus ayatnya panjang-panjang gitu, bahas tentang hukum, dan mukhatabnya biasanya ya alladzina amanu. Kalau di Mekah biasanya ya Yohanes gitu. Nah, itu kan salah satu analisis, dan itu pun masih terbuka untuk diperdebatkan gitu. Karena banyak sekali khilafiyah dalam kajian Al-Qur'an ini. Al-Qur'an banyak banget gitu. Mulai dari riwayat-riwayat yang bermacam-macam, kita mau mengambil yang mana gitu kan. Kita lebih setuju yang mana. Terus macam-macam tafsir, belum lagi kecenderungannya dan lain sebagainya. Jadi muncul lagi tafsir nuzuli gitu. Jadi kayaknya nggak bakal habis nih Al-Quran buat dibahas nih sampai kapanpun gitu. Dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Itu aja sih mungkin kalau pertanyaan Mbak Kiflin, ngapunten kalau kurang memuaskan ya karena bukan pemuas. Itu aja Mas Ilham. Itu ada Mbak Halia Milati sudah angkat tangan dari tadi. Mungkin iya, gimana? Mbak Halia ini mungkin nambahin. Waalaikumsalam. Mau nanya. Mau nanya khususan pada siapa namanya Kupul Wajan, Mas Kupul Wajan. Saya dulu sebenarnya juga penasaran sama tafsir Abi Al-Jabiri ini. Yang kayaknya dulu ini yang jadi bahan diskusi ya. Nah, cuman dulu saya nggak jadi penasaran, hentikan penasarannya gara-gara kayaknya nggak mungkin deh saya bakal nemu itu yang tak penasaranin. Nah, ini saya mau nanya, kira ada nggak sih yang miss dari tafsirannya Abid Al-Jabiri soal itu?
ayat atau mungkin ya lebih ke ayat sih, ayat yang nggak tersebut dalam tafsirnya. Atau Abid Al-Jabiri itu menyebutkan semua komponen Al-Quran dan itu disebutkan secara nuzuli seluruhnya. Ada nggak ayat yang miss gitu, nggak disebutin gitu. Terus sama ini satu lagi, kan itu mestinya Abid Al-Jabiri atau mungkin mufasir yang pakai nuzuli lainnya pasti pakai sumber di luar sababun nuzul kan, pasti juga pakai Bible atau kitab yang lainnya lah, data-data sejarah lainnya. Jadi di tafsirnya juga memuat intertekstualitas gitu ya. Nah, itu gimana cara mereka atau ya mungkin ke Abid Al-Jabiri kali ya, mengcounter sumber-sumber atau data-data historis yang kayaknya nggak otoritatif. Gimana cara mengcounternya? Terima kasih. Wah, iya, sama-sama. Ini pertanyaannya saya aja nggak ngerti gitu ya ini. Jadi apakah ada surat ayat yang miss gitu? Wah, ini miss ini biasanya cewek artinya gitu. Maksudnya yang nggak disebutkan gitu loh. Iya, iya. Karena sifatnya ijtihadi gitu ya. Jadi ada ayat ini ketelesut atau emang sengaja gitu. Jujur aja ini saya nggak tahu gitu, kalau ada nggak ayat yang nggak disebutkan, itu harus membandingkan face to face gitu kan tentang surat per suratnya gitu. Ada nggak yang, dan saya sih belum tahu gitu, belum meneliti ke situ. Cuma yang saya teliti ya sekilas doang tentang ternyata susuran surat-suratnya meskipun nuzuli itu masing-masing punya argumen sendiri gitu meletakkan suratnya gitu. Nah, kalau ayatnya, karena semua sepakat bahwa ayat Al-Qur'an itu sudah tauqifi. Yang saya di Al-Itqan pun seperti itu. Yang diperdebatkan itu hanya susunan suratnya. Apakah susunan surat itu tauqiki atau ijtihadi? Itu yang diperdebatkan. Kalau isinya itu tidak ada yang memperdebatkan apakah itu ijtihadi atau tauqifi. Semuanya sepakat bahwa itu tauqifi. Itu yang saya ketahui dari Al-Itqan ya. Kayaknya di Aksin Wijaya, bukunya Pak Aksin ini juga menyebutkan hal itu kalau nggak salah gitu. Ya apakah kayaknya nggak mungkin deh kok. Tapi dicek aja. Saya belum ngecek gitu. Itu Mbak Alia ya. Terus tapi kayak semisal kan biasanya tuh satu surat tuh ya, yang turun misalnya di surat Al-Alaq nih, yang turun pertama itu kan ayat 1 sampai 5, terus ayat setelahnya terpisah. Itu di tafsirnya Abid Al-Jabiri itu juga dipisah gitu ya? Misal nih ada satu surat itu ada Makki ada yang Madani gitu ya maksudnya. Apakah itu dipisah gitu? Nah, kalau di surat Al-Jin itu, surat Al-Jin kayaknya apa ada ayat Madani? Kayaknya nggak tahu gimana ya. Asumsiku sih kayaknya nggak bakalan deh gitu dipisah. Tapi kalau di acuanku sih itu karena tidak ada ayat yang karena disepakati bahwa ayatnya itu sudah susunan dari Rasulullah gitu. Ayatnya dalam Al-Qur'an yang diperdebatkan adalah susunan suratnya gitu. Tapi kalau aku belum baca Al-Jabiri ya. Al-Jabiri cuma dulu skripsiku yang tentang jin itu. Di situ kayaknya enggak, karena Al-Jabiri ini sifatnya ijmali kan, menafsirkan Al-Qur'an itu ijmali gitu. Kalau Iza Darwazah itu menafsirkannya secara tahlili gitu kata Pak Aksin Wijaya ini. Kalau ijmali karena memang lebih enggak terlalu
luas pembahasannya di dalam tafsirnya Al-Jabiri. Nah, cuman di tafsir Sinar ini itu dibedakan, itu di surat Al-Qalam ya misalnya. Nah, surat Al-Qalam mana ya? Di juz pertama ini. Jadi di juz pertama surat Al-Qalam itu dibagi menjadi 5 bagian gitu. Nah, bagian pertama, surat Al-Qalam bagian pertama diletakkan setelah surat Al-Alaq. Nah, setelah itu belum sampai selesai langsung loncat ke surat Al-Muzammil nih. Sampai selesai gitu. Lalu Al-Mudaththir, setelah Al-Mudaththir selesai baru dilanjut surat Al-Qalam. Ini oleh penulis tafsir Sinar. Nah, alasannya saya lihat dulu alasannya ya. Saya lupa. Penggal yang pertama dari surat ini yaitu ayat 1 sampai 7 diturunkan pada masa-masa permulaan dakwah, berdekatan masanya dengan turunnya surat Al-Mudaththir dan Al-Muzammil gitu. Penggal kedua 8 sampai 16 diturunkan sesudah diadakan dakwah terbuka ke muka umum. Nah, ini setelah surat Al-Mudaththir berarti gitu. Maka diletakkan setelah surat Al-Mudaththir karena surat yang memerintahkan untuk berdakwah secara terbuka itu kan Al-Mudaththir. Itu alasannya. Kalau di ini ya, ini karena di awal mungkin ketemu. Nggak tahu kalau di yang lain. Nah, itu bisa diteliti oleh Mbak Alia. Gitu Mbak Alia. Ya. Siap, mantap. Oke, jangan tanya dong, ditambahi. Oke, terus yang selanjutnya ini ada Mbak Shirley Agustin. Itu Mbak Ali belum selesai kayaknya ya. Pertanyaan kedua Mbak Ali ya. Ya. Oh iya, belum. Iya, apa tadi Mas Ilham, bisa diulangi enggak? Bisa. Bisa. Al-Jabiri atau mufasir lain pakai sumber sejarah lain selain Quran. Itu bagaimana mengcounter data-data historis yang otoritatif. Nah, ini kayaknya Mbak Alia ini udah tahu nih jawabannya ini. Karena udah sempet mau meneliti. Belum Kak, serius nanya ini Kak. Jangan bohong guys. Apa ya? Aku cuma surat Al-Jin sih di situ, dan pembahasan Al-Jin itu tidak ada intertekstualitas di situ. Kalau Al-Jabiri referensi nuzulinya adalah bukunya Theodor Noldek, iya di situ disampaikan memang bahwa salah satu analisis yang dipakai adalah pakai Theodor Noldek, tapi dia punya ijtihad sendiri tentang surat penataan surat itu. Nah, kalau intertekstualitas itu aku belum masuk ke situ sih, jadi mohon maaf, jadi kayaknya nggak tahu gitu. Bukan kayaknya emang nggak tahu. Jadi gimana? Sinar itu tadi gimana, Mas Magdis? Kalau tafsir Sinar intertekstualitas itu hampir nggak mungkin ya menurutku, karena beliau ini konservatif kecenderungannya. Jadi daripada Buya Hamka yang lebih moderat, ini lebih konservatif dari Buya Hamka gitu. Jadi di sini misal sebab salah satu referensi yang dipakai adalah Al-Maraghi kalau nggak salah, dan riwayatnya Ibnu Abbas misalnya. Kalau meletakkan kenapa alasan peletakan surat di situ, pernah baca di situ. Nah, kalau Al-Jabiri kan karena memang latar belakangnya bersentuhan dengan dunia barat gitu kan. Ya bisa aja ada, tapi aku nggak tahu juga. Gitu kali ya. Mungkin bisa. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin bisa dilihat kali ya di tafsirnya.
ketika membahas tentang Nabi Isa misalnya, itu apakah ada intertekstualitas di situ, atau Nabi Musa dan lain sebagainya. Oke. Ngapunten ya. Oke Mas Ilham, masih ada lagi dah. Boleh masih ada. Ada Oh, iya. Monggo, Mbak Shirley. Mbak Shirley. Iya. Oke. Kedengeran ya suaranya? Ya. Jadi kalau saya amati dari kajian dari awal tadi, memang ketika kita menyampaikan pengaruh asbabun nuzul terhadap penyusunan tafsir nuzuli ini memang masih menimbulkan banyak polemik ya. Polemik-polemik yang muncul tuh kayak contoh nggak semua ayat punya asbabun nuzul, terus mungkin ada ayat gak disebut, terus itu gimana, terus keterpengaruhan intertekstualitas juga, ya itu wajar ya, polemik itu muncul wajar. Kenapa? Karena tadi ini tambahan ya, sekilas sharing aja. Karena tadi penyaji menyampaikan bahwa kita belum menemukan tolak ukur ijtihadi yang dipakai oleh masing-masing mufassir. Jadi ketika kita sudah menemukan tolak ukur ijtihadi yang dipakai oleh masing-masing mufassir, maka kita akan mampu menyelesaikan segala polemik-polemik yang ada itu. Contoh, kalau misal kita udah menemukan apa sih tolak ukur ijtihadinya Al-Jabiri. Al-Jabiri itu bersandaran kepada apa ketika berijtihad menyusun surat ini, setelah ini, dan begitu juga dengan Darwazah, begitu juga dengan Theodor Noldelke yang itu non-muslim mungkin ya, sehingga ketika tolak ukur itu sudah ditemukan, otomatis perbedaan-perbedaan itu dapat terurai dengan sendirinya. Nah, nggak bisa disebutkan atau nggak bisa digeneralkan ketika kita mengkaji tentang tafsir nuzuli dan kita mencampur adukan antara satu mufassir dengan mufassir yang lain, apalagi dia orientalis gitu ya. Maksudnya bukan untuk mengesampingkan orientalis, tapi otomatis pastilah tolak ukur ijtihadinya itu berbeda gitu. Jadi ketika misal tadi untuk ayat-ayat gak punya asbabun nuzul, apakah di tafsirnya Abid Al-Jabiri itu ada ayat yang gak tersebut, terus apakah ada keterpengaruhan interteks di tafsirnya Abid Al-Jabiri, semua itu sekali lagi akan ketemu ketika kita menemukan tolak ukur ijtihadi dari masing-masing mufassir gitu. Nah, ini sekedar sharing dan tambahan aja ya, karena emang kenyataannya asbabun nuzul itu emang berpengaruh terhadap susunan tafsir nuzuli. Karena waktu itu pernah di kuliah saya disuruh kayak sirah nabawiyah berdasarkan Al-Quran dan meneliti asbabun nuzulnya gitu. Cuman emang banyak pengaruh lain selain asbabun nuzul, di luar asbabun nuzul gitu. Sehingga bersyukur juga sih malam ini bisa ikut kajian ini, karena dari sini kita bisa punya PR bersama gitu. Kita punya PR bersama untuk kajian selanjutnya, yaitu menemukan tolak ukur ijtihadi dari masing-masing mufassir. Terima kasih. Terima kasih Mbak Shirley Agustin ya, tambahannya super banget ini. Iya betul. Jadi makanya masih terbuka banget nih buat teman-teman barangkali belum ketemu judul skripsi gitu ya, yang lagi pengen skripsi nih kayak Mas Ilham barangkali. Ini bisa ngambil nuzuli karena memang masih sedikit yang membahas tentang tafsir nuzuli, dan kita nanti bakalan tahu kalau kita baru menemukan tolak ukurnya gitu, baru kalau sudah meneliti. Misalnya Al-Jabiri sudah banyak sih, cuman kalau secara spesifik mengkaji metode apa yang dia pakai itu kayaknya belum ada yang secara mendalam gitu. Jurnal-jurnal sih biasanya hanya membahas secara epistemologi dan membahas yang kurang begitu dalam gitu, hanya perkenalan gitu. Nah, bisa juga tafsir Muqarrin gitu, kayak metode Muqarrin antara tafsir Izzat Darwazah dan Al-Jabiri kok beda gitu. Terus ya banyak banget masih terbuka buat teman-teman gitu. Dari tafsirnya sendiri, tafsir nuzuli itu terbuka banget untuk diperdebatkan, kajiannya pun masih terbuka banget gitu.
Jadi kalau kata Pak Saifuddin Zuhri kemarin, nah kajian-kajian tafsir nuzuli ini memang belum terlalu banyak, belum terlalu banyak di ada yang bahas gitu. Jadi masih terbuka banget buat teman-teman. Gitu. Itu aja Mas Ilham. Kurang lebihnya maaf. Ya, ada tambahan Mas Muhammad Nurwatani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan tafsir nuzuli, saya lebih condong ke pendapatnya Dr. Asin Wijaya ya. Jadinya pada dasarnya tafsir nuzuli itu berawal dari tipe macam-macam dari tipologi tafsir. Sebagaimana kita tahu tipologi tafsir itu dibagi menjadi 3. Ada mushafi, maudhu'i, dan nuzuli. Dan sistem kerjanya menurut Dr. Asin Wijaya yang tafsir nuzuli ini melihat waktu turunnya ayat pada awalnya, kemudian mengkontekstualkan dengan keadaan sekarang, sehingga simpel saya itu tidak jauh beda dengan konsepnya teori double movement-nya Fazlur Rahman, sehingga terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana terkait dengan ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tafsir dengan metode hermeneutik itu mencoba menundukkan Al-Quran pada 3 aspek. Yang pertama sejarah, bahasa, dan budaya. Itu sudah masuk di bagian sejarah, itu tafsir nuzuli atau teori double movement-nya Fazlur Rahman. Sehingga bagaimana dengan tafsir-tafsir yang ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul. Kemarin saya pernah menanyakan ini ke salah satu Dr. Hajjah Khairul Umami namanya, yang Kaprodi IAT Win Sunan Ampel masalah. Nah beliau berpendapat gini, bahwasanya salah satu ciri khas dari tafsir kontemporer itu bahwasanya tidak menafsirkan Al-Qur'an secara menyeluruh. Jadinya hanya hal-hal yang sifatnya penting gitu. Sebagai contoh, konsep feminismenya Aminah Wadud. Dan itu hanya konsep-konsep feminisme saja. Jadinya sebagaimana ketahui bahwasanya ciri khas dari tafsir kontemporer itu bukan menafsirkan Al-Quran secara menyeluruh, tapi yang konteks-konteks yang lagi tenar lah gitu, atau permasalahan yang lagi gimana yang lagi tren gitu. Sehingga pendapat saya, bagaimana dengan ayat Al-Quran yang tidak memiliki asbabun nuzul, memang tidak ditafsirkan, karena ciri khas dari tafsir kontemporer pada saat ini tidak menafsirkan Al-Quran secara menyeluruh, tapi hanya sebagai Aminah Wadud dengan feminismenya banyak, Pertima Mernisi kan tokoh-tokoh feminisme semua gitu. Jadinya itu terkait dengan tafsir nuzuli, saya lebih condong kepada pendapat Dr. Asin Wijaya, yaitu tafsir nuzuli melihat waktu turunnya ayat Al-Quran pada saat turunnya pada masa awal, kemudian mengkontekstualkan pada sini. Mungkin kita tapi di satu sisi juga kita pernah baca bukunya Quraisyah mungkin yang mengurutkan Al-Quran dari yang pertama kali turun sampai akhir. Nah, itu mungkin kesimpulan saya dapat dari kajian ini, itu perbedaan antara pemaknaan dari tafsir nuzuli. Ada yang memanakan sesuai turunnya, kemudian ada yang menamakannya sebagai asbabun nuzul itu. Jadi itu saya temukan 2 pemaknaan dari tafsir nuzul tersebut. Tapi saya lebih condong kepada pendapatnya Dr. Asin Wijaya. Kita bisa lihat di buku-bukunya tentang Islam Jalur Tengah. Itu kan penyusunnya itu kan ketua-ketua pasang sejarah dari seluruh Win PTKI yang di Indonesia gitu. Jadi mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nurwatani. Iya, keren banget ya. Makasih Mas Nurwatani, ya betul memang yang disampaikan oleh Mas Nurwatani. Masih terbuka lah untuk dibahas. Semua orang punya pendapatnya masing-masing gitu.
Ya saya juga merujuk di Pak Aksin Wijaya gitu. Karena kalau menurut pemahaman saya ya memang tafsir modern itu berusaha mencari bagaimana sih dulu ini sebenarnya Nabi Muhammad gitu. Karena dalam tafsir tuh banyak kecenderungan yang masuk di situ. Ada yang dia yang berpaham Mu'tazilah akan menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan pemahaman Mu'tazilahnya. Begitu pula yang dan yang lain yang fikih dia akan lebih condong kepada fikihnya. Dan pada modern ini tafsir ingin dicari makna asalnya kembali gitu, maka muncullah misalnya tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman, akhirnya ada memutuskan Nobel Movement, ada Amin Al-Huli dengan metode sastra, ada Bintu Syati yang mengaplikasikan metode Amin Al-Huli itu di macam-macam lah di situ. Akhirnya ada hermeneutika. Sebenarnya itu upaya untuk mencari makna autentik Al-Qur'an di situ. Itu yang mau terjadi. Dan tafsir nuzuli juga seperti itu, ingin mencari makna autentik Al-Qur'an dengan melihat bagaimana proses kesejarahan Nabi. Karena salah satu alasannya adalah karena antara sejarah dan tafsir itu, kata Pak Aksin Wijaya, memang kajiannya terkesan dipisahkan gitu. Dulu itu dipisahkan, yang sejarah ya sejarah gitu, dan tafsir ya tafsir. Nah sekarang ini upaya untuk memadukan keduanya gitu, melihat kesejarahan Nabi Muhammad dengan Al-Quran, bagaimana prosesnya, tiap fasenya, bagaimana struggle-nya Nabi, itu yang salah satu yang ingin dicapai oleh pendekatan tafsir nuzuli. Mungkin itu saja ya. Saya kira cukup deh Mas ya, udah jam 9 lewat. Nggih. Monggo. Nggih, saya akan memberi notulen sedikit.